Siapa yang tidak kenal dengan Kevin Lane Keller? Salah satu pemikiran yang paling terkenal adalah konsep Customer Based Brand Equity atau CBBE. Dalam bukunya Strategic Brand Management, Keller mengutarakan bahwa konsep ini melakukan pendekatan ekuitas suatu merek atau pendekatan ekuitas suatu brand berdasarkan perspektif dari konsumennya secara individu maupun organisasi. Pemikiran dari konsep CBBE ini didasarkan pada kekuatan suatu brand. Kekuatan itu terletak pada apa yang berada dalam pikiran dari hati pelanggan. Menurut Keller, tantangan yang dihadapi para marketer dalam membangun sebuah brand, tentu brand yang kuat adalah memastikan pelanggannya memiliki pengalaman yang tepat terhadap produk tersebut. Pengalaman ini kemudian akan memunculkan perasaan, pikiran, kepercayaan, persepsi, dan opini tentang brand tersebut, baik atau buruk. CBBE positif yang dihasilkan dari pengalaman baik akan memberikan keuntungan pada perusahaan. Misalnya saja, pelanggan lebih bisa menerima perluasan produk dari suatu brand, lebih tidak sensitif terhadap kenaikan harga, dan berinisiatif mencari cara baru dalam mendapatkan produk pada jalur distribusi yang baru. Salah satu cara untuk menciptakan CBBE positif adalah brand yang kuat. Dalam membangun brand yang kuat, ada 4 langkah yang harus ditempuh. Setiap langkah tersebut mewakili pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, who are you? Pertanyaan ini berkaitan dengan identitas merek. Yang kedua, what are you? Pertanyaan ini berkaitan dengan makna sebuah merek. Yang ketiga, what about you? What do I think or feel about you? Pertanyaan ini berkaitan dengan respon terhadap merek. Kemudian yang keempat, what about you and me? What kind of associations and how much of a connection would I like to have with you? Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan hubungan pelanggan dengan merek tersebut. Keempat pertanyaan itu ditampilkan pada sebuah model piramida brand resonance atau resonansi merek. Model piramida ini mendeskripsikan cara untuk membangun hubungan loyalitas yang aktif dan intens dari pelanggan terhadap merek. Model ini turut mempertimbangkan peran brand positioning terhadap apa yang pelanggan pikirkan, rasakan, dan lakukan setelah sejauh mana mereka terhubung dengan merek. Setiap implikasi yang diciptakan di dalam model ini akan memengaruhi kekuatan merek pada pembentukan brand equity atau nilainya. Brand yang kuat pada akhirnya adalah brand yang membuat si pelanggan begitu terikat. Hasilnya, pelanggan akan menjadi misionaris dalam berbagi kepercayaannya dan menyebarkan berita tentang brand tersebut. Siapa yang tidak mau memiliki brand seperti itu? Pastinya ada kendala dalam membangun brand yang kuat. Membangun saja sudah sulit, apalagi diterpa tantangan kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Melalui teori-teorinya, Keller memberikan solusi terhadap masalah terbesar para marketer itu.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana merek ini bisa menciptakan nilai. Ada rangkaian kegiatan yang bisa menciptakan nilai pada merek. Ada 4 tahapan secara total dan ada elemen kunci yang membangun setiap tahapan nilai. Ini merupakan proses yang linier. Oleh karena itu, setiap tahapan nilai akan memengaruhi tahapan berikutnya. Efek pada setiap langkah berikutnya itu ditentukan oleh multipliers. Program multipliers, customer multiplier, dan market multiplier. Misalnya, pada tahap pertama, investasi program pemasaran akan memengaruhi pola pikir pelanggan. Namun, kualitas program dari investasi program pemasaran menentukan apakah itu menciptakan pola pikir pelanggan yang diinginkan. Bisa juga sebaliknya. Bisa jadi brand akan mendapatkan pola pikir pelanggan yang tidak diinginkan jika kualitas program pemasaran kurang baik. Pada tahapan pertama ini adalah marketing program investment. Rantai nilai merek dimulai dengan investasi program pemasaran. Ini terdiri dari berbagai jenis investasi seperti produk, komunikasi, perdagangan, dan karyawan. Investasi program pemasaran akan secara langsung memengaruhi pola pikir pelanggan. Pola pikir pelanggan ini akan kita bahas pada langkah selanjutnya. Perhatikan bahwa pola pikir pelanggan ini tidak dapat dibangun dalam sekejap, bahkan dengan upaya ekstensif dalam investasi program pemasaran. Masih membutuhkan waktu. Pelanggan kita melihat pola program pemasaran kita dan kita harus mengidentifikasi bagaimana pelanggan memandang merek kita. Oleh karena itu, kita harus berupaya terus bekerja dengan jelas terus-menerus secara konsisten dari investasi program pemasaran ini. Agar kita dapat meningkatkan investasi program pemasaran kita perlu mengetahui dengan tepat hal-hal berikut. Yang pertama, cara berkomunikasi dengan konsumen kita. Kemudian channel mana yang digunakan untuk berkomunikasi, dan selanjutnya adalah metode komunikasi pemasaran dari karyawan kita, baik online ataupun offline. Nah, multiplier dari marketing program investment dalam membentuk consumer mindset. Yang pertama adalah program kualitas atau program quality. Efek investasi program pemasaran kita ini akan dipengaruhi oleh kualitas program kita. Nah, poin-poin ini adalah faktor utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kejelasan, clarity. Ini mengacu pada pesan kampanye pemasaran dan bentuk komunikasinya. Sangat penting untuk menyesuaikan pesan pemasaran dengan pelanggan dan kemampuan terbaik kita untuk memahami dan menafsirkan pesan sebagaimana yang dimaksud. Kemudian, relevansi. Program pemasaran harus relevan dengan pelanggan kita. Kita harus mengidentifikasi poin masalah dan kebutuhan pelanggan dan memberitahu mereka tentang alasan untuk kenapa membeli produk kita atau layanan kita, dan bagaimana hal itu terbukti relevan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian, kekhasan. Ada banyak kampanye pemasaran yang tersedia. Program pemasaran kita
harus dapat dibedakan dari pesaing kita dari sudut pandang pelanggan untuk membedakan kita dari yang lain dan lebih menarik. Nah, selanjutnya adalah konsistensi. Program pemasaran kita harus konsisten dan menyertakan integrasi dari berbagai channel yang kita gunakan untuk menjalankan program tersebut. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya adalah customer mindset. Investasi program pemasaran ini tentu akan memengaruhi pola pikir pelanggan atau customer mindset kita. Model ekuitas merek berbasis pelanggan yang sebelumnya sudah kita jelaskan, dalam piramida ekuitas merek pelanggan ini digunakan untuk mengevaluasi pola pikir mereka. Singkatnya, pola pikir pelanggan terdiri dari kesadaran, asosiasi, sikap, sampai dengan keterikatan dan aktivitas. Nah, piramida itu adalah pendekatan dari bawah ke atas. Artinya, setiap pelanggan memulai dari bawah dengan kesadaran atau awareness dan diakhiri dengan keterikatan dan aktivitas. Kesadaran terdiri dari kedalaman, keluasan, dan penguatan merek. Kedalaman dan keluasan mengacu pada kemampuan pelanggan untuk mengingat dan mengenali merek. Sementara penggunaan produk mengacu pada bagaimana dan kapan produk atau layanan dapat digunakan. Asosiasi ini mengacu pada koneksi dan hubungan merek seseorang dengan bagian eksternal. Asosiasi ini bisa positif atau negatif. Oleh karena itu, setiap merek harus mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dengan kekuatan, keunggulan, dan keunikannya dari atribut dan manfaat yang dirasakan oleh merek tersebut. Kemudian sikap atau attitude. Sikap terhadap merek adalah tanggapan dari kampanye merek dan kinerja produk yang sebenarnya. Harus ada evaluasi terus-menerus atas kinerja produk yang menciptakan ulasan atau review yang lebih baik pada perspektif pelanggan, sehingga menghasilkan sikap merek yang positif. Kemudian attachment. Ketika produk dan merek berhasil memuaskan atau berhasil melampaui harapan pelanggan, hal itu menarik pelanggan untuk menjadi loyal dan melekat pada merek tersebut. Terakhir adalah aktivitas. Ini mengacu pada sejauh mana pelanggan yang sudah menggunakan merek dan membicarakannya dengan pelanggan lain, mencari informasi tentang merek yang sesuai. Dari customer mindset akan memengaruhi market performance, tentu dengan memperhatikan customer multiplier, kondisi pasar atau marketplace condition. Kondisi pasar merupakan faktor eksternal yang memengaruhi keseluruhan kinerja investasi program pemasaran. Di antaranya yang pertama adalah competitive reactions atau reaksi kompetitif. Reaksi pesaing terhadap kampanye pemasaran kita akan memengaruhi keseluruhan kinerja investasi program pemasaran. Kemudian berikutnya adalah channel support atau dukungan saluran. Investasi pemasaran yang bagus adalah investasi yang memanfaatkan setiap saluran yang tersedia.
dari online maupun offline. Perusahaan juga dapat menggunakan mitra pemasarannya untuk memperkuat investasi program pemasaran. Menambahkan jumlah mitra ini akan memperkuat tentunya dalam melaksanakan program pemasaran. Kemudian berikutnya adalah customer size dan profile pelanggan. Semakin besar ukuran pelanggan, semakin banyak investasi yang harus ada dalam program pemasaran. Dari customer mindset ini akan membentuk market performance. Market performance ini merupakan hasil dari pola pikir pelanggan yang positif karena peningkatan penjualan produk atau layanan. Nah, ini terdiri dari price premium, price elasticities, market share, expansion success, cost structure, dan profitability. Nah, pertama terkait dengan price premiums and price elasticity, premi harga dan elastisitas harga. Perusahaan dapat mengenakan harga premium ketika pelanggan memiliki pola pikir positif yang kuat terhadap merek. Selain itu, jika perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga produk atau jasanya, hal itu tidak akan memengaruhi perilaku pembeliannya. Kemudian market share. Nah, jumlah total pelanggan yang loyal tentu akan memengaruhi pangsa pasar total yang lebih besar. Selanjutnya ada keberhasilan perluasan merek atau expansion success. Investasi program pemasaran yang berhasil yang diarahkan ke perluasan merek akan memberikan peluang tambahan bagi perusahaan untuk menambahkan lini atau kedalaman produk sehingga menambah aliran pendapatan baru. Nah, berikutnya adalah struktur biaya dan profitabilitas. Investasi program pemasaran yang sukses juga akan mengurangi biaya investasi pemasaran lebih lanjut karena mereka memiliki kehadiran yang kuat di benak para pelanggan. Nah, kemudian menciptakan merek yang kuat juga memberikan perusahaan keunggulan yang kompetitif dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kinerja pemasaran pemasaran ini akan memengaruhi nilai pemegang saham atau shareholder value. Namun sentimen investor akan sangat besar pengaruhnya. Ada beberapa jumlah pertimbangan yang digunakan oleh analisis keuangan dan investor untuk mengevaluasi merek dan keputusan investasi. Yang pertama ada market dynamic, kemudian ada growth potensial, selanjutnya ada risk profile dan brand contribution. Nah, ini semua menjadi penentu ya bagaimana market performance ini menciptakan sebuah shareholder value, nilai pemegang saham. Kinerja pasar akan memengaruhi nilai pemegang saham dengan informasi yang diberikan tentang merek dan beberapa pertimbangan lain. Pasar keuangan kemudian akan mendorong argumen dan evaluasi yang akan memengaruhi implikasi keuangan dari merek tersebut. 3 indikator inti ini merupakan bagaimana investasi program pemasaran akan memengaruhi harga saham, rasio harga atau pendapatan, dan juga total kapitalitas pasar perusahaan. Nah, itu adalah bagaimana brand value chain ini bekerja ya, bagaimana brand ini menciptakan value mulai dari marketing program investment, kemudian membentuk customer mindset,
membentuk market performance, dan membentuk shareholder value. Ini merupakan proses yang linear. Setiap tahapan akan memengaruhi tahapan berikut, dan kemudian ada hal yang memengaruhinya, ya, ada efek pada setiap langkah berikutnya yang ditentukan oleh multipliers, diantaranya program, customer, dan market multipliers. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.